Yo, huge market crash incoming. Pas banget nih sama background gue warna merah hari ini. Jadi kalau kalian ngikutin berita seputar finance, pasti kalian udah nggak asing denger statement ini. Katanya market crash akan datang, ini biggest market crash incoming. Dan yang ngomong bukan gue ya. Gue siapalah gue gitu. Yang ngomong itu tuh orang-orang yang sangat kredibel loh di dunia finance. Kayak Robert Kiyosaki. Bahkan dia predik ya, kalau kalian baca beberapa artikel, ya Robert Kiyosaki itu memprediksi tahun 2021 ini akan ada huge, bukan huge, tapi kayak biggest market crash gitu loh. Udah gitu Warren Buffett ya. Kalian tau lah Warren Buffett siapa. Itu investor legend gitu. Dia pun juga prediksi hal yang sama. Akan ada huge market crash datang gitu, dan maksudnya bukan cuma sekedar koreksi ya, tapi dia predik maksudnya crashnya itu bisa sampai di atas 50% untuk stock market gitu. Wah gila, gue kebayang loh kalau di atas 50% crash itu tuh udah panik kali semua orang. Nah, tapi gini, di video kali ini yuk kita bahas sebetulnya apakah ini benar bakal terjadi atau enggak, indikatornya apa sih yang harus kita antisipasi, terus kita sendiri harus ngapain gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kita tuh ikutan panik atau kita ngapain nih gitu loh kalau memang ini benar terjadi. Nah gini pertanyaannya, apakah ini bakal benar-benar terjadi atau enggak sih? Kalau kalian pasti udah denger statement-statement gini itu udah dari sekitar pertengahan tahun 2021 inilah. Tapi pertanyaannya, kapan terjadi? Beneran atau enggak nih? Atau mereka tuh sebenarnya cuma nakut-nakutin kita doang gitu. Terus maksudnya gini, itu kan mereka prediknya di US. Indonesia bakal kena atau enggak gitu. Dan sebetulnya apa sih yang harus kita antisipasi? Nah itu yang akan kita bahas di video ini. We have the stock market at absolute all-time highs. Ripping. We have crypto at absolute all-time highs. Ripping. We have the art markets. I don't know if you guys saw Phillips and Christie's and Sotheby's this past week. At absolute all-time highs. Sold another Beeple for $25 million. We have inflation at a 30-year high. We have 10-year break-evens at a 25-year high. We have, 1-point-some-odd trillion dollars that we just approved last week, and we're still horse trading on another $1.8 trillion of stimulus that we're going to put in. And so then you have, I think the most important thing, which is the two most important founders of our generation, the two smartest people who have really consistently won, Elon Musk and Jeff Bezos, have collectively sold more than $11 billion of their holdings this year alone. And if you can't take all of that and decide for yourself what's right for you and your family, you're doing yourself a disservice. I think it's important for me to never sort of be forced to tell folks whether I'm buying or selling, although I'm willing to do it in moments where I think it's important. But I think it's really important to understand the context. And so I think these folks that think derisively about individuals who are managing risk, I think it's really naive. And I think it creates a lot of missed opportunity for them as well. If the smartest people in the world are now selling their core holdings that they told you they would never sell, and you are not reconsidering your position on things, you're either much smarter than them, or you're being really, really reckless. Oke, tapi sebelumnya nama gue Andre and welcome to my YouTube channel, di mana di sini gue membahas macem-macem tapi mostly seputar finance atau investment. Nah, kalau kalian baru pertama kali mampir ke sini, please don't forget to subscribe and juga ping that notification bell supaya kalian bisa langsung dapat video-video terbaru dari gue. And gue peringatkan sekali lagi, semua yang ada di video gue ini bersifat hanya sebagai informasi maupun edukasi gitu. Jadi definitely not a financial advice. Jadi tadi itu adalah Camat Palihapitia. Kayaknya gue udah bener deh ngomongnya. Ya, Camat Palihapitia. Siapa sih dia? Dia itu sebetulnya adalah seorang venture capitalist dan dia juga adalah CEO dari Social Capital. Gue bisa bilang gini, Camat ini bukan orang sembarangan. Dia itu sekarang lagi dijuluki the next Warren Buffett. Kenapa? Karena tercatat investasinya itu tuh gila. Legend lah nih orang. Gue sebut salah satunya ya. Dia itu sangat bullish on cryptocurrencies. Makanya kenapa gue suka jadiin dia referensi. Dia itu, kalau kalian cek banyak resource gitu ya, dia itu pertama kali invest Bitcoin itu di tahun 2014. Jadi kalau kalian cek, dia itu 2014 beli sebanyak
1,6 juta dolar worth of Bitcoin di tahun 2014. Yang mana saat ini ya sudah worth lebih dari 100 juta dolar. Jadi bayangin tuh, dari Bitcoin aja dia udah dapat gain segitu. Dan katanya saat ini dia bisa dikatakan seorang bilioner lah. Jadi gue cuma mau bilang nih orang nggak sembarangan. Nih orang tuh ya gokil lah nih orang lah. Gue bilangnya, gue nggak ngerti sih kata-kata yang tepat. Gue tuh pengen bisa kayak dia gitu. Jago banget nih orang. Nah, gue coba bahas poin per poin ya dari apa yang tadi Camat bahas. Jadi gini, ada beberapa poin yang menarik di sini dan gue akan kasih datanya juga ke kalian. Yang pertama, dia bilang stock market at all time high. Kalian lihat nih, chartnya indeks S&P 500. Nih ya, kalian bisa lihat chartnya di sini. Ini nih lagi bentuk rising wedge yang lagi tinggi banget dan ya kita tinggal tunggu nih kapan dropnya gitu. Nah, terus yang kedua, crypto market juga at all time high. Kalian pasti kalau kalian investasi kripto, kalian realize walaupun sekarang lagi drop ya. Terakhir ini pas gue syuting ini harga Bitcoin itu lagi di sekitar 54, drop dari 69 ke sekitar 54. Nah, ini kalian bisa lihat juga chartnya di sini. Ini banyak spekulasi nih kalau bicara chart Bitcoin nih. Ada yang bilang potensi double top formation. Ada juga yang bilang ini bakal rally sampai kayak 2013. Macam-macam lah. Cuman nggak ada yang tahu lah menurut gue market mau kemana. Udah gitu, satu hal lagi yang dia bilang NFT market ini juga lagi at all time high. Nah, ini kalian bisa lihat juga nih chartnya. Ini NFT ini buat gue sih gila banget nih. Jujur aja gue telat menyadari potensinya NFT ini, gue cukup telat lah. Gue gue tadi berpikir apaan sih kayak JPEG yang tinggal lu klik kanan save gitu ya dan lu bisa pakai juga. Kok bisa dihargai sampai jutaan dolar tuh nggak make sense banget menurut gue. Tapi ternyata demandnya ada. Walaupun gue sekarang jujur nggak terlalu update dengan harga NFT ya. Cuman kalian bisa lihat di chart, ini NFT juga lagi all time high. Udah gitu, ada juga inflation rate, yaitu angka inflasi yang saat ini sedang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Kalian juga bisa lihat nih chartnya. Ini nih Ini nih banyak orang yang menjadikan angka inflasi ini adalah salah satu patokan untuk market bakal crash atau enggak. Gitu. Karena kalau inflasi tinggi ya berarti jumlah uang yang beredar begitu banyak di market dan definitely ya harus di flush out dulu supaya back to normal lagi. Dan yang paling menarik yang gue mau highlight dari interviewnya si Camat itu adalah yang ini nih, yaitu Elon Musk sama Jeff Bezos dalam setahun ini lagi aktif mengurangi posisi mereka di saham atau gampangnya mereka lagi jual saham mereka. Nah, kita coba cek mengenai poin terakhir ini satu persatu ya. Jadi kita mulai dari Jeff Bezos dulu. Di tahun 2021 ini, Bezos itu sudah menjual senilai 8,8 miliar saham Amazon. 8,8 miliar loh. Miliar dolar loh ya, bukan miliar rupiah ya. Ini tuh gede banget Pak, nggak main-main. Kenapa? Nah, sebetulnya sih nggak ada penjelasan yang sangat valid mengenai alasan ini ya. Bisa aja dia cuma mau take profit gitu, dia cuma mau realisasi profitnya gitu ya, nggak ada penjelasan yang paling valid lah. Cuman ada spekulasi beredar juga katanya dia sell stocks-nya untuk apa, dia mau charity, tapi ini juga nggak terbukti benar. Nah, ya asumsikan dia cuma sekedar take profit lah gitu, tapi dibilang kenapa dia sampai take profit, kenapa dia nggak hold aja, ini kan core holdingnya si Jeff Bezos. Nah, ini asumsi semua lah. Banyak kita menurut gue nggak akan pernah benar-benar bisa tahu alasan yang sebetulnya tuh apa. Nah, yang kedua ini Elon Musk nih, kalian lihat nih di tahun 2021 ini tercatat dia udah jual sahamnya Tesla itu senilai hampir 7 miliar dolar. Nah, ini tuh lebih lucu nih si Elon Musk ini, karena dia sempat membuat poll di Twitter. Gue follow dia di Twitter, gue jadi cukup update akan apa yang dia tulis, karena ini orang di dunia kripto ini pengaruh banget nih. Sekali dia ngomong negatif tentang Bitcoin langsung anjlok gitu. Dia udah kayak
apa ya, udah kayak indikator top signal lah menurut gue nih si Elon Musk, Twitternya Elon Musk ini. Nah, kalian lihat nih status Twitternya yang ini nih. Jadi dia bilang kalau dia itu jual saham Tesla itu untuk bayar pajak gitu, karena dia itu nggak terima gaji ataupun bonus dari Tesla. Dia cuma punya kepemilikan saham. Jadi katanya kalau dia mau bayar pajak, dia harus jual dulu sahamnya. Dan sampai dia itu bikin poll di Twitter, apakah gue harus jual sekitar 10% saham Tesla, dan ya Twitter pollnya sih bilang yes sih, dan akhirnya dia jual sahamnya. Cuman balik-balik ya, dibilang kalau bener-bener apakah bener dia mau bayar pajak atau dia sebenarnya mencium fear di market, nah ini yang kita nggak pernah tahu. Ya karena gini, menurut gue logik sederhana aja, kalau kamu memiliki sesuatu yang berharga dan kamu yakin bahwa sesuatu yang kamu pegang ini valuasinya akan terus naik gitu, ya ngapain kamu jual? Itu ya simple aja gitu sebenarnya. Kalau memang kamu yakin ini bakal naik terus gitu ya, ya udah hold aja, santai aja, ngapain lu jual gitu. Tapi di sini ada dua orang yang bisa dikatakan yang paling ya gue nggak bilang paling ya, tapi apa ya, bisa dikatakan saat ini cukup berpengaruh lah di market. Mereka itu lagi secara aktif mengurangi posisi mereka di stock market gitu. Banyak gini, gue nggak bilang banyak ya, tapi ada beberapa game theory, ada beberapa asumsi ya yang mengatakan bahwa mereka itu udah mencium adanya top signal dari market gitu. Jadi bisa dikatakan gini, gue nggak tahu lah ya, ada orang lah yang bilang katanya tuh tentang apa ya, Freemasonry, Illuminati lah, ada segerombol orang-orang nih yang kayak mempunyai akses apa ya, akses yang lebih baik dalam informasi dibandingkan kita. Dan tentunya karena mereka punya akses informasi yang lebih baik ini, mereka itu bisa membuat apa ya, membuat gerakan, mereka bisa membuat apa ya, analisa yang jauh lebih baik juga dibanding kita. Gampangnya gitu, kalian pasti ngerti maksud gue. Jadi kalau dua orang ini actively sell their position in the stock market, ini bisa jadi top signal nih. Nah ini yang tadi kalau kalian tonton video Camat, ini yang tadi Camat bilang. Kalian perhatiin closing statementnya si Camat Palihapitiya. Nah, kalian perhatiin closing statementnya adalah, if the smartest people in the world are selling their core holdings that they told you they would never sell, and you are not reconsidering your position, you either smarter than them or you are being really reckless. Gua translate ya. Jadi kalau orang-orang yang sangat pintar udah menjual core holdingnya, maksudnya apa ya, investasi utama mereka lah ya gitu. Dan yang katanya mereka nggak akan jual, dan kita nih sebagai orang-orang yang bisa dikatakan kita mungkin kalau di dunia investment ini mungkin kita grassroots lah ya, kita mungkin di level yang kita mungkin level retail yang sangat kecil lah, mungkin mereka salah satu yang tertinggi lah ya. Dan kita nih para retail investor, kita tuh tidak reconsidering, maksudnya kita tidak mempertimbangkan ulang posisi kita di market saat ini. Si Camat bilang kita itu either lebih pinter dari mereka ya, atau kita sangat-sangat ceroboh. Inilah yang menurut gue nih apa ya, tapi segini sih, si Camat ini anyway nggak juga mention apakah dia jual atau enggak gitu, karena ya buat gue itu secara etik itu yang etiknya itu yang benar gitu. Dia nggak pernah jadi kayak tukang pom-pom yang bilang ayo jual, ayo beli, nggak. Dia tuh bener-bener menurut gue sangat profesional lah. Dia bener-bener menjaga kode etik dengan baik gitu. Tapi I mean this is apa ya, satu signal yang cukup kuat dia berikan sebetulnya gitu, bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Dan sebetulnya udah banyak orang, bukan banyak, tapi orang-orang yang top ini sudah mencium hal tersebut. Karena itu, mereka udah pada mulai mengurangi posisi mereka sebagai antisipasi dari ya hal-hal yang mungkin tidak terduga atau tidak diinginkan untuk terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita harus ngapain dong? Kita yang mungkin berada di level retail yang paling rendah lah ya. Kita ini harus ngapain gitu. Nah, gini, gua nggak bilang ada, oke, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Enggak, karena balik-balik menurut gua portfolio kalian, portfolio investasi kalian yang paling tahu lah sebetulnya. Investasi kalian itu untuk jangka waktu berapa lama gitu. Terus kalian seberapa kuat menerima resiko. Buat gua itu semua ada di tangan kalian gitu. Cuman kalian pasti udah tahu ada beberapa data yang tadi gua sampaikan. Dan mungkin ini bisa menjadi satu pertimbangan bagi kalian untuk
ya kalian reconsider posisi kalian di stock market saat ini. Kalau gue boleh cerita apa yang gue lakukan, stock market gue udah drop, gue udah kurangin abis-abisan. Di kripto pun gue juga udah kurangin abis-abisan gitu. Jadi sekarang ini gue lebih banyak pegang cash. Karena kenapa? Gue percaya kayak gini. Ini gue actually belajar dari dari Robert Kiyosaki. Ada satu statement dia yang menarik bahwa crash is the best time to get rich. Jadi kenapa? Karena ketika market crash, ini adalah kesempatan yang bisa dikatakan kesempatan yang paling baik untuk kamu bisa buying assets dengan harga yang murah. Itu yang sebenarnya gue prepare untuk saat ini. Tapi kapan datangnya gue nggak tahu. Seberapa rendah harga nanti gue nggak tahu. But gue cuman lebih karena waspada aja sih untuk sekarang gitu. Apalagi dengan beberapa fakta yang tadi udah gue sampaikan, itu membuat gue currently cukup waspada. Tapi kalau boleh, gue pengen tahu sebenarnya pendapat kalian mengenai hal ini. Apakah kalian juga merasa market ini akan crash, ataukah sebenarnya enggak, kita akan terus berada dalam bubble yang tanpa henti, dan nanti mungkin crashnya kapan, nggak tahu gitu. Cuman banyak banget yang predik 2022 market bakal crash. Cuman we'll see ya. Tapi yuk kita diskusi, gue pengen tahu pendapat kalian bagaimana. Oke, so that's it for today's video. Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat, boleh di-share, dibagikan ke teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga nantikan video-video gue selanjutnya. Dan mungkin kalian juga boleh komen, kira-kira apa sih yang kalian pengen gue bahas di video berikutnya. Ayo komen sebanyak-banyaknya, nanti gue akan baca dan gue akan pertimbangkan untuk next topic. Oke, see you di next video. Thank you.